giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you. Sahabat Bareka sekalian, Kelapa Gading memang tidak salah menjadi tempat surganya kuliner. Kenapa? Karena di sini berbagai bakery, restoran, kafe hadir dengan berbagai konsep dan inovasinya masing-masing. Dan bagus-bagus, keren-keren. Nah, salah seorang sahabat saya pada bulan Januari 2023 ini telah membuka kafe yang menurut banyak orang tempatnya nyaman dan seru banget. Sahabat saya ini juga adalah seorang praktisi kuliner, pengajar kuliner yang begitu banyak penggemarnya. Saya penasaran nih, pengen tahu kuliner yang disajikan di kafenya di Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Kelapa Kopi Raya 1, Blok O nomor 10, seperti apa? Oke, kita coba ya lihat ke dalam dan nanti saya akan wawancara dengan pemilik dari kafe Madam Sian. Oke? Yuk. Halo Sandy. Pagi Pak Petrus. Wah, apa kabar? Baik, Ini- tumben nih mampir. Iya, saya udah penasaran nih, pengen lihat yang namanya Cafe Madam Sian itu seperti apa. Madam Sian ya? Iya, Ya, jadi banyak aja sih, sahabat Pak. Bareka yang sudah kasih tahu, wih, di Cafe Madam Sian tuh seru banget. Gitu ya. Iya. Nah, Sen, penasaran nih, pengen tahu mengenai Madam Sian dan untuk diinformasikan kepada sahabat Bareka yang lainnya. Seperti apa serunya di Madam Sian? Oke. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh dong. Boleh ya? Iya. Sambil kita mau nikmati minuman dan makanannya di Madam Sian. Siap. Oke? Iya, Sip. oke. Sahabat Bareka, nah sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol dengan pemilik dari Madam Sian, yaitu Chef Sandy Dilan. Ya, kita pengen tahu kenapa nih Cafe Madam Sian dibuka, seperti apa aja menu-menu unggulannya. Oke, dan saya udah ditemani memang sama secangkir minuman yang ada foamy-foaminya gitu, sama sepotong atau 2 potong roti yang nanti kita tanya ini roti apa, karena bentuknya unik banget. Oke, nah yuk saya mau tanya sama Chef Sandy. Sen, Ya, kenapa kepikir bikin usaha kafe yang di labelin Madam Sian Madam ini? Sian ya. Ya. Iya, sebenarnya Madam Sian-nya kan udah start dari 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun lalu. Itu untuk produk mooncake-nya kita gitu. Mooncake, iya mooncake-nya. Iya. Enak banget tuh mooncake-nya. Thank you. Jadi kita pakai brandnya Madam Sian gitu ya. Nah, sejak pandemik kursus kami kan kebanyakan berjalan online, Pak. Ya, kursus yang di San Mario. San Mario, Ya. San Mario Baking Course. San Mario Baking itu Course. Chef Sandy sebagai Ya. pengajarnya di sana dengan Dengan ibu saya. ibunya Ibu Chef Lani Sandy, yaitu Sucan. Ibu Lani Sucan, Iya. yang merupakan founder dari San Mario Baking Course, betul. sekaligus juga pengajar senior yang sudah terkenal dengan ribuan murid-muridnya. Oke, nah itu sedikit catatan dari saya ya. Baik, ya. baiklah. Nah, setelah pandemik selesai, kita masih berjalan online. Untuk offline-nya belum terlalu lancar ya Pak, ya karena baru akan Mulai dimulai ya, lagi. baru diangkat Iya. Desember lalu status Ya, PPKM betul. akhir Ya, Desember. kita baru mulai tahun ini. Nah, karena di bawahnya jadi sepi, jadi saya buka cafe aja gitu untuk dine in, sekaligus introduce signature produk kita yang memang udah lama kan ada, tapi nggak terlalu difokuskan karena waktu itu kita masih fokus di baking course-nya gitu. Iya. Memang makanan-makanan yang dari Madam Sian sebelum-sebelumnya kita bisa order ya. Betul, biasanya by order aja. By order aja. Gitu. Oke. Sekarang
sudah ready. Jadi anytime walk in kita sudah ada gitu. Saya ingat di lantai bawah ini sekian, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ketika saya kesini ya, tempat ini kan di bawah ini Baking Cost San Mario itu Iya. adalah toko bahan kue. Toko bahan kue, betul. Ya. Nah, apakah kegiatan menjual bahan-bahan kue masih ada di tempat ini? Masih, tapi memang saya udah nggak terlalu fokus sih Pak. Jadi Oke. hanya ada bahan beberapa item yang memang kita pakai sehari-hari, yang itu ada stoknya gitu. Tapi nggak terlalu fokus untuk dijualan bahan ya. Oke, jadi mulai Januari 2023, tanggal 1 tepatnya ya? Tanggal 1, pas Tahun New baru, Year. Pas New Year, Januari 2023, ini Cafe Madam Sian dibuka. Dibuka. Jadi Open bagi for Anda, public. iya, yang ingin meluangkan waktu, menikmati tempat sambil boleh sendirian, Hangout sama teman-teman. Iya, hangout dengan teman-teman, sama-sama keluarga, bisa datang ke Cafe Madam Sian yang ada di Jalan Kelapa Kopi Raya O1 nomor 10. Kelapa Kopi Raya O1 nomor 10, ya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, tempatnya nyaman, suasananya homey, ya. Nah, sekarang kita penasaran juga nih, mau tanya lagi yang lain. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya. Jadi kalau udah lewat jam 5 sore, mau nggak mau pulang ke rumah, nggak ke Cafe Madam Sian. Cafe Madam, iya. Ya. Jadi 8 pagi sudah bisa, habis antar anak sekolah, ibu-ibu ya, bisa duduk-duduk di sini ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Iya, betul. Oke. Nah, sambil mereka ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman, menu andalannya kalau minuman apa? Minuman kita ada kopi. Ada kopi. Kopi apa aja tuh model? Kopi hitam, kopi susu. Ya, kopi susunya ada yang pakai fresh milk. Nah, yang ini pakai fresh milk, Pak. Ini pakai fresh milk. Ini namanya biasanya. kopi apa nih? Kita sih bilangnya kopi nona ya. Kopi nona. Tapi kopi nona tapi pakai fresh milk. Iya. Iya, nggak yang fancy-fancy kayak cappuccino gitu sih, Pak. Oke. Iya. Ya. Konsepnya kita yang simple aja gitu. Oke. Nah, ini minuman ya. Kalau selain kopi, apakah ada juga minuman yang lain? Ada coklat, ada red velvet, dan ada tehnya. Nah, tehnya juga kita racik sendiri. Jadi racikan dari teh dari Solo. Ya. Gitu. Jadi kalau biasa kan kita minum teh ya biasa aja ya. Kalau ini ada sepetnya khas Solo lah gitu ya. Ada wanginya gitu. Solo biasanya teh yang terkenal nasgitel, panas, legit. kental. Apakah mirip-mirip kayak gitu? Iya. Oh, oke. Ada pocinya juga? Kita nggak pakai poci sih, jadi dicangkir aja, cangkirnya cangkir jadul gitu yang lurik. Oke. Terus apakah kalau minuman dingin, minuman andalannya apa kalau yang dingin? Yang dingin kita ada ice chocolate, sama ada red velvet. Ini red velvet baru. Red velvet, minuman baru ya. Oke. Nah, itu di minuman. Kalau di makanannya apa aja yang tersedia di Madam Sian? Iya, yang pasti kita ada pastel panggang karena itu produk kita udah dari 15 tahun lalu ada kayaknya ya Pak ya. Oke. Iya. Terus? Pastel panggang, jadi kalau rata-rata kan pastel digoreng, nah kalau kita dipanggang. Terus kemudian selain pastel, ini ada di depan saya ini apa nih? Ini roti gambang. Roti gambang. Roti jadul ya Pak. Oke, roti jadul ya. Ini buat temennya minum kopi, nih pas banget. Oke, jadi sambil minum kopi, ini kita jadikan menu untuk cemilannya. Iya. Ya, pas. Ada rasa pahit di kopi dan Ya, ada ini rasa manis. di Di roti gambang. Roti gambang tuh roti khas Betawi ya? Iya, atau di Semarang ada ganjel rel ya. Oh, ganjel rel. Jadi kalau ngeganjel rel kereta api itu pakai ini nih, roti gambang ya. Tapi kalau di Semarang, kalau di Jakarta namanya roti gambang. Tapi ini memang udah dimodif, Pak. Kalau aslinya kan agak keras ya, keras dan agak seret. Jadi anak muda nggak mau makan karena nggak enak seret gitu. Iya. Nah, ini dimodif. Jadi saya udah modif. Jadi ini lebih soft dan ada wangi cinnamonnya tetap ada. Tapi saya kasih coklat bubuk sedikit. Penasaran, nanti saya mau cobain ya. Jadi sudah dua nih ya. Satu pastel panggang, kedua roti gambang. Apalagi makanan yang khas populer di sini ya. pilihan pengunjung. Roti durian. Nah, Bapak terus mesti cobain roti durian. Kalau sampai nggak pesen keterlaluan, roti duriannya sini memang kreasi dari Chef Sandy dan Bulani. Wah, duriannya terasa sekali alami rasanya. Nah, sudah ada tadi roti durian. Kemudian apa lagi? Bapau. Nah, Bapau ya di set
ya sepanjang jalan ini yang jual bakpao memang banyak ya Pak, tapi semuanya bakpao Manado, kuah biapong ya. Kalau kita bakpaonya agak berbeda karena lebih soft gitu. Kalau biapong kan dia lebih kokoh dan lebih padat. Gitu. Jadi memang di Jalan Kelapa Kopior ini terkenal sebagai daerah gudangnya mie. Ini jalanan kuliner. Jalanan kuliner mie, terutama karena pengusaha mie ayam tuh banyak yang buka di sini. Tapi di Madam Sian menyediakan berbagai kuliner yang berbeda, yang unik, yaitu kreasi dari Chef Sandy. Ya, tadi ada bakpao. Ada bakpao. Terus Satu ada apa lagi? Kita ada sus tiger. Sus tiger. Iya. Kenapa dikasih nama sus tiger? Karena di toppingnya ada bercak-bercak gitu, kayak motif leopard. Jadi kita bilangnya sus tiger. Makanya tiger ya. Iya. Oke, nanti kita mau coba Kita satu-satu hidangannya. Oke, sampai perut kenyang. Nah, itu kan kebanyakan makanan-makanan ringan. Ya. Apakah di sini menyediakan makanan berat? Untuk saat ini sih belum sih Pak. Saat ini belum. Tapi coming soon kita akan ada mie hijau. Nanti akan ada mie hijau. Mie hijau. Kenapa mie-nya hijau? Dari sayuran Pak, dari bok choy. Nah mie hijau juga kan sebenarnya kita udah pernah buka juga ya mie hijau gitu. Jadi ya kita mau hadirkan kembali gitu mie hijaunya. Karena sepanjang ini juga belum ada yang jual mie hijau. Kebanyakan mie ayam. Iya, iya. Jadi nanti coming soon Madam Sian akan juga menyediakan makanan berat. Unggulannya adalah mie hijau. Mie hijau. Oke. Nah, kita penasaran pengen lihat kreasi-kreasi produk snack yang ada di Madam Sian. Yuk kita lihat seperti apa aja. Nah ini Pak, kita cobain ya pastel panggang. Pastel panggang. Ini unggulannya ya. Sambal kacang. Oh, pastel panggangnya ditemani dengan sambal kacang. Biar lebih mantap. Oke, seru. Nanti saya akan cicipin ya. Nah, ini roti durian, Pak. Roti durian, wow. Iya. Jadi di dalamnya ada duriannya. Duriannya, ya, berupa kayak semacam selai Jadi durian. duriannya kita masak. Nah, ini sus tigernya, Pak. Wow, sus tigernya ini besar banget, sama pastel panggangnya boleh diadu gede-gedean. Seru banget nih di Madam Sian makanan-makanannya. Nah, sambil nunggu bakpao nih ya, sahabat Bareka, karena masih ada salah satu menu yang jadi unggulan juga di Cafe Madam Sian. Tapi sudah banyak hidangan yang ditaruh di atas meja. Saya mau tanya mengenai pengunjung dari Madam Sian ini ya. Rata-rata pengunjungnya siapa aja profil mereka? Profilnya ya, banyak kan memang 30 ke atas ya Pak. 20-an ke atas? 30 ke atas. 30 ke atas, 30-an ke atas. Oke. Ibu-ibu, kan? Mungkin karena ownernya ibu-ibu, jadi vibes-nya agak mama ya. Ya ibu-ibu dan biasa opa-oma gitu. Oh, opa-oma juga kesini. Iya. Jadi memang karena makanan-makanan yang disajikan tidak terlalu berat, jadi cocok ya buat orang-orang yang sudah lebih usianya lebih lanjut. Mungkin di sini minumannya juga lebih soft. Iya betul. Kalau anak muda kan maunya mungkin yang lebih modern ya, lebih agak aneh-aneh. Gitu. Tapi bukan berarti kalau anak muda kesini jadi kayak opa-oma ya, tidak. Ya tetap aja tempatnya cocok juga buat anak muda yang memang mungkin pengen nggak mau terlalu rame sambil dengerin musik, kemudian sambil kerja ngerjakan tugas-tugas kuliah. Iya. Bisa juga ngerjain di sini di Cafe Madam Sian ya. Terus rata-rata pengunjung menyukai makanan-makanan yang seperti apa? Ini kan ada yang alirannya manis dan ada yang alirannya asin nih. Kalau mostly ke pastel ya Pak. Pastel. Pastel dan kue sus. Dan kue sus. Oke. Kue sus itu dalamnya isiannya apa ya? Kita ada varian rasanya vanilla, coklat, tiramisu, karamel, matcha. Oke, berarti itu isiannya pun menggambarkan selera yang lebih ke arah kaum muda, ya. Kalau pastel panggang lebih ke arah yang lebih dewasa. Oke, nah terus kemudian selama ini di Madam Sian untuk menginformasikan bahwa Madam Sian ini sudah buka, ada menu-menu unggulan, itu memakai jalur apa untuk komunikasi kepada audiensnya? Kita lewat IG dan TikTok sih. Instagram dan TikTok. Oke. Nama akunnya? Madam Sian _ pastel and pau. Madam Sian _ pastel and pau. Jadi bagi Anda yang pengen tahu menu-menu apa yang tersedia di Cafe Madam Sian, silakan update dengan
menghubungkan diri Anda di Instagram ataupun di TikTok di Madam Sian punya akun. Untuk menu-menu yang ada di sini, apakah selalu keluar menu-menu baru? Iya, biasanya setiap minggu kita ada beberapa menu yang nggak ada di menu, tapi ya kita keluarin, Pak. Oh, oke. Jadi ada menu yang reguler, tapi ada menu yang setiap minggu dikeluarkan. Ya, pop up aja gitu, jadi nggak rutin setiap minggu ada. Gitu. Supaya pengunjung penasaran juga. Penasaran, hari ini ada menu secret menunya apa ya gitu. Iya. Kalau menu awal bulan menunya yang harganya mahal, tapi menu akhir bulan begitu mulai menipis, cadangan di dompet. Yang murmer. Menu yang murmer. Ya, tapi saya pastikan bahwa di Cafe Madam Sian Anda akan nyaman menikmati berbagai hidangannya maupun suasananya ya. Tidak terlalu padat, tidak terlalu rame, berisik ya, tapi di sini suasananya tenang dan nyaman. Oke. Terus kemudian dari Madam Sian Cafe ini sebenarnya kan tergolong bukanya sekitar baru 3 bulanan ya. Oke, nah kira-kira rencananya ke depan Madam Sian ini akan menyajikan apa yang membuat pelanggannya tetap kembali dan kembali lagi ke Cafe Madam Sian? Ya kita sih konsepnya memang homey ya Pak. Jadi sebisa mungkin setiap customer yang datang ada interaktif sama kami gitu. Okay. Jadi kita ada ngobrol-ngobrol sedikit gitu, supaya lebih bonding aja ya. Okay. Kadang-kadang mereka datang juga hanya untuk ngobrol sih, supaya ada teman ngobrol seperti itu. Ya. Ada pengunjung yang reguler? Ada. Ada ya? Ada. Yang hampir tiap hari ke sini? Hampir tiap hari, at least seminggu 2 kali. Paling sedikit seminggu 2 kali. Jadi sudah punya pelanggan loyal ya? Sudah ada. Oke. Nah, jadi sahabat Bareka sekalian, kalau Anda berada di daerah Kelapa Gading, pergi ke sana kemari mencari makanan berat, setelah itu sebelum jam 5, kalau Anda ingin santai-santai menikmati minuman kopi ataupun teh yang spesial racikan dari Cafe Madam Sian, serta makanan-makanan ringan, masukkan dalam daftar Anda untuk mampir ke daerah Kelapa Kopi Raya di Cafe Madam Sian. Ya. Terakhir pertanyaan saya adalah, apakah Sandy masih terus melakukan kegiatan mengajar untuk bakingnya? Oh masih untuk ya? kelas kita masih berjalan sih Pak. Memang masih online, tapi untuk offline-nya sudah kita buka setiap hari Sabtu. Oke. Setiap hari Sabtu di lokasi yang sama dengan kafe ini, tapi di lantai yang berbeda. Di lantai 2, ya betul. Di lantai 2. Ya. Nah, bagi Anda yang tetap ingin mengikuti kursus baking dengan pengajar Chef Sandy ataupun Chef Lani Suchan, masih tetap bisa pergi ke San Mario Baking yang ada di lantai 2 dari Cafe Madam Sian. Begitu ya? Betul, Pak. Nah, setelah itu Anda selesai kursus, Anda pengen ngopi, silakan ke lantai bawah. Di situ ada Cafe Madam Sian. Oke? Iya. Terima kasih, Chef Sandy, Thank you, untuk kesempatannya menerima Bareka. Semoga Cafe Madam Sian sukses. Amin. Ya, dan terus bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang dengan menikmati berbagai hidangan yang ada di Cafe Madam Sian. Semoga. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Satu gigitan yang tidak pernah Anda lupakan. A bite you will never forget. Siapa yang mengatakannya? Dari Pastel Madam atau Chef Sandy, pemilik dari Cafe Madam Sian. Ya, di sini Anda akan menikmati hidangan yang memang akan membuat Anda selalu terkenang mengenai bagaimana satu makanan diolah langsung oleh pemiliknya dengan penuh perasaan, dengan penuh pemikiran bagaimana agar produk tersebut pada saat dinikmati bisa membuat pelanggannya gembira dan bahagia, sehingga tidak akan pernah lupa untuk kembali datang ke Cafe Madam Sian. Sahabat Bareka, saya dengan gembira menyampaikan bahwa saya senang sekali berada di Cafe Madam Sian yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, ya, dan merupakan pemiliknya adalah sahabat saya dan juga merupakan pendukung dari Bareka Media. Nah, bagaimana makanan-makanan yang ada di Cafe Madam Sian? Bisa lihat video yang berikutnya mengenai review untuk makanan dan minuman yang ada di Cafe Madam Sian. Lihat terus apa yang ada di YouTube Bareka
mengenai kreasi-kreasi kuliner maupun berbagai sajian kuliner yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Serta juga jangan lupa kontak dengan www.barekamedia.com untuk mendapatkan informasi mengenai edukasi dan referensi tentang kuliner. Sampai jumpa di video yang berikutnya.